Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita laksanakan pengajian bersama, mari kita buka terlebih dahulu dengan pembacaan umul kitab dan juga pembacaan sholawat nariyah bersama-sama. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa tabibi qulubina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila jami' minal anbiya al mursalin wa syuhada wa salihin wal a'immatur rasyidin wal ulama il amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal karubin wa jami'il musannifin wa jami'il muallifin wa jami' asatidatina wa jami' muallimina jami' muallimi muallimina wa jami' masyayikhina jami' masyayikhina ila ulama'i hadil baldah wa man fadadil qarya minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi anna Allah yu'ali darajatihim wa yanfa'una bi 'ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa barakatihim fid din wa dunyal akhirah sya'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى حوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, segenap anggota pengajian Majelis Taklim An-Nisa RT 2 RW 12 yang kami hormati Sahibul Bait Bu Haji Bukhari sekeluarga. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah dilimpahkan kepada diri kita semua, terlebih nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan rutinitas kita bersama pengajian 1 bulan 1 kali. Semoga kehadiran kita di majelis taklim ini senantiasa akan menjadi amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap lantunan bacaan salawat yang senantiasa kita lantunkan bersama senantiasa akan menjadi penyebab bagi diri kita semua kelak di akhirat akan memperoleh syafaatul uzma dari Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Para ibu yang saya hormati, sekarang kita sudah ada di bulan Dzulhijjah. Sudah masuk kita di bulan Dzulhijjah, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan beberapa 10 malam. Yakni di sini banyak sekali para ulama memberikan tafsiran. Yang dimaksud dengan fajar adalah fajar pada tanggal 10 Muharram, pada bulan Dzulhijjah. Kemudian 10 hari
Ada yang memberikan tafsiran yang dimaksud dengan 10 hari adalah 10 hari dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kenapa sampai Allah bersumpah dengan hari tersebut? Karena pada hari tersebut banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua selaku umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama memberikan teladan kepada kita semua ketika kita sudah masuk pada bulan Dzulhijjah, mulai dari hari yang pertama sampai nanti pada hari yang ke-10, kita harus memperbanyak membaca tasbih, tahlil dan tahmid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini bacaan yang paling bagus yang kita baca ketika kita ada pada bulan Dzulhijjah. Jadi jenengan sambil mungkin di dapur, sambil apa saja, perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sehingga dengan kita memperbanyak bacaan-bacaan zikir tersebut, fa insyaallah akan menjadi penyebab bagi diri kita semua kelak akan mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat wal rahimakumullah, di samping itu pada bulan Dzulhijjah terjadi 2 hari yang sangat-sangat istimewa, yaitu pada tanggal 8 yang kita sebut dengan hari Tarwiyah, kemudian tanggal 9-nya kita sebut dengan hari Arafah. Jadi kalau saat ini jamaah haji Indonesia sudah semuanya berkumpul ada di kota Makkah, tinggal menunggu beberapa hari lagi, nanti pada tanggal 8 maka sudah mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke Arafah. Mari kita doakan bersama, semoga saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di sana, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran di dalam melaksanakan ibadah hajinya, dan semoga pulang selamat membawa gelar haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita semua yang di sini juga nggak usah kecil hati, barangkali masih belum bisa berangkat ke sana, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semoga apa yang kita mohonkan kita semua bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Para ibu yang saya hormati, 2 hari tersebut adalah hari Tarwiyah dan hari Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, saumu yaumit tarwiyah kafaratu sanatin. Orang yang berpuasa pada hari Tarwiyah, maka dirinya akan menjadi penebus dosa-dosa selama 1 tahun. Fa insyaallah, dengan kita melaksanakan puasa Tarwiyah, maka 1 tahun dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dulu nggih, ada adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا
أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu حي على الصلاة la haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha Allahumma rabbah di ta'ata masyarakat masyarakat wa darajat wa ba'asa maqama Muhammad alladhi wa'anta innaka la tukhlifu al-'abda. Jadi pahalanya ketika seseorang melaksanakan puasa pada hari tarwiyah, maka dirinya akan terhapus dosanya selama satu tahun. Sedangkan kalau puasa di hari Arafah, maka kafaratus sanataini akan menjadi penebus dosa selama 2 tahun. Ini fadilah atau keutamaannya kita melakukan puasa pada hari tarwiyah dan pada hari Arafah. Monggo bagi ibu-ibu yang punya kesempatan untuk melaksanakan puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Ini tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk pada hari tarwiyah dan Arafah. Lain halnya dengan jamaah haji. Kalau jamaah haji tidak ada kesunatan untuk melakukan puasa tarwiyah dan Arafah. Sebab lagi apa istilahnya, lagi puncak-puncaknya ibadah haji, mulai dari nanti hari tarwiyah berangkat terus menuju Arafah tanggal 9, nanti wukuf di Arafah, dilanjutkan mabit Mina, terus kemudian lempar jumroh dan seterusnya. Ini mulai payah-payahnya jamaah haji. Makanya tidak ada kesunatan bagi jamaah haji untuk melaksanakan puasa Arafah. Nah, yang ada di sini, mari kita wukufkan, kita diamkan diri kita dengan melaksanakan puasa Arafah. Para ibu-ibu yang saya hormati, di samping itu ada amalan yang kemarin mungkin sudah sempat saya singgung, yang sangat istimewa bagi kita semua, yang kita lakukan menjadi hukumnya sunat muakkad, yaitu berkorban. Jadi berkorban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikokohkan, yang hukumnya sampai mendekati kepada hukum
wajib bagi siapa? Bagi setiap orang yang mampu untuk melaksanakan pada hari-hari mulai tanggal 10, 11, 12 dan 13. Kok punya rezeki cukup untuk melakukan korban, maka disunnahkan untuk berkorban. Jadi kadang-kadang orang salah paham, orang berkorban itu kayaknya seumur satu kali. Bukan. Kesunahan berkorban itu adalah bagi orang yang mampu setiap dirinya menjumpai pada hari Idul Adha. Pokok mampu punya rezeki ya disunahkan. Ya sekarang yang lagi rame di media sosial kan dogegeran masalah kalau arisan itu gimana, itu kan belum mampu. Ya kalau bahasanya dibalik kayak gitu ya kesannya memang memaksakan. Tapi kalau saya balik lagi, itu demi untuk mencari sebuah kesunatan, rela untuk berkorban sampai kadang-kadang nyari utangan untuk melakukan ibadah. Baik apa tidak baik? Baik. Lah kalau dibalik wong belum mampu kok melaksanakan, kesannya tidak baik. Tapi kalau dibalik lagi demi untuk mendapatkan kesunahan, rela untuk berkorban sampai pinjam, sampai nyari pinjaman dan lain sebagainya, itu adalah orang yang istimewa. Lain kalau orang nyari pinjaman hanya sekedar untuk apa? Berfoya-foya, bermegah-megahan. Nah, ini jelek. Tapi kalau berkorban untuk apa? Untuk melakukan sebuah ibadah, ini tidak ada salah-salahnya. Ada orang dibalik-balik kayak demikian, nggak mampu, masih belum mampu, sampai direwangi apa? Nyicil, nabung, saking kepinginnya loh, kan saking hebatnya dirinya kepingin untuk melakukan apa? Ibadah kepada Allah. Baik ya baik, yang nggak baik itu salah wis nggak mau berkorban bagian alok, ya bagian nilai. Nggak sing jarene ngerasani katanya korban rombongan, nanti takon maneh sean. Iya kalau apa nanti yang arisan itu laki semuanya atau perempuan semuanya. Nanti kalau yang ikut arisan ada yang laki-laki, perempuan gimana nanti? Goncengnya gimana? Sampean lho kok ngurusi gonceng-goncengan, Bu. Nggih. Sing penting ayo kalau kita memang mampu, mari kita laksanakan untuk berkorban. Lah kenapa kita harus usaha untuk itu? Karena di situ ada pahala yang sangat besar sekali. Di sini disampaikan oleh Wahab bin Munabbih bahwasanya beliau menyampaikan pada suatu ketika Nabi Daud alaihissalam ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan, ilahi ma sawabu man dhaha min ummati Muhammad. Wahai Tuhanku, apa pahalanya? Apa pahala yang akan diperoleh umatnya Muhammad ketika dirinya melakukan apa? Berkorban. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabiullah Daud alaihissalam, sawabu an u'tiyahu bikulli sya'ratin ala jasadi asyru hasanatin. Yang pertama, Allah akan memberikan kepadanya satu rambutnya binatang korban tersebut asyru hasanatin, dikasih 10 kebaikan. Jenengan hitung sendiri, Bon. Pokoknya nggak tepak wedhus gundul. Nggih, nek wedhuse apa akeh ulune kayak gitu, tinggal satu dapat berapa? 10 hasanah, padahal itu jutaan, tinggal ngalikan. Wa amhu anhu asyru sayyiatin. Setiap bulu tersebut maka akan menghapuskan 10 kejelekan. Ya tinggal ngitung lagi nanti. Ya. Wa arfa'u lahu asyru darajatin. Allah akan mengangkat baginya 10 derajat. Di samping itu walahu bikulli sya'ratin kisarun fil jannati. Nanti dirinya dengan setiap dari bulu yang apa binatang korban tersebut akan diberikan apa bangunan rumah di dalam surga. Nah, nek sekarang kita bandingkan, paling seandainya kita mampunya kambing, nggak apa-apa dah kambing. Harganya sudah 2,5 juta sampai 3 juta, sudah gagah itu kambingnya. Jangan yang 1 juta, Bu. Kasihan tetangganya nanti perak oleh ngiding bauna, ya. Ngambil yang agak
gagah yang sudah memenuhi syaratnya. Insya Allah 2,5 juta sampai 3 juta itu sudah lumayan besar sudah kambingnya. Nah ini ketika dirinya cuma 2,5 juta, balasannya sudah kayak gitu tadi, ditambah dibangunkan Allah, setiap satu bulu tersebut dapat satu bangunan, ditambah kamarin jenengan nanti di surga. Yang sekarang jenengan bangun rumah sak gini aja paling enggak sudah 5 juta. Lalu modalnya cuma 2,5 juta sampai 3 juta, dapatnya berapa ribu bangunan. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dirinya mau melakukan berkorban. Masih ada bonus lagi apa? Walahu markabun min zawatil ajniyah. Dan juga nanti kelak bagi orang yang berkorban di surga akan disediakan kendaraan. Nggih. Dikasih kendaraan, salawe dibuatkan rumah, dikasih kendaraan. Ya nek kendaraan seandainya kendaraan di dunia lah, bentor murah maling, Bu. Ya. Ini ndak cuma bentor ini. Katanya orang-orang bentor juga termasuk R3 itu, roda 3 itu. Alphard. Nah, kalau di dunia Alphard itu bagus sudah. Nah, kalau di sana apa nanti? Yaitu mindawati ajnihatin khotwa maddul basar yarkabu ahlul jannah. Jadi dirinya akan diberi kendaraan berupa binatang yang mempunyai sayap yang kecepatannya dirinya satu kali lompatan sejauh mata memandang. Wis buanternya Masya Allah, nggak usah beli bensin, Bu. Jadi bisa fayatiru bihaitsu yasha. Orangnya yang naik tersebut bisa terbang kemana-mana. Ama alimta ya Dawud annadhaha yahya al-matoya wa tarfaul balaya yaumal qiyamah. Kemudian Nabi Dawud diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei Dawud, apa kamu nggak ngerti bahwasannya binatang-binatang korban bagi umatnya Muhammad akan menjadi kendaraannya kelak di akhirat? Watarfaul bailaya, dan juga dengan kita berkorban kita akan dibebaskan dari berbagai macam bahaya yang ada di dunia. Ini termasuk fadilah atau keutamaan bagi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau melakukan berkorban. Makanya kita nggak usah ikut-ikutan sing masalah hukum-hukum tadi itu yang aneh-aneh nggak usah diperdulikan. Jadi nanti pas asalnya jenengan mau korban pas terus mamang masih ada banyak kebutuhan ini itu kok saya sudah berkorban, itu malah menghalangi kita untuk melakukan ibadah. Makanya di dalam kitab pun disampaikan gitu kok. Bukan orang berkorban itu orang yang uangnya sudah kira-kira untuk hidup 5 tahun ke depan itu cukup pada waktunya hari berkorban, bukan. Standarnya simple, yakni ketika pada hari mulai dari hari Idul Adha tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, kok dirinya mempunyai harta yang lebih dari kebutuhan sehari-harinya. Ya, jadi untuk beli ikan ada, berasnya sudah ada, lauk pauknya lengkap sudah cukup, ada uang lebih dari itu, maka kita sudah disunahkan. Nggak ada kriteria pokok kalau sudah punya uang kira-kira untuk hidup sepanjang hidupnya cukup, baru kalau ada lebihnya untuk berkorban, bukan di situ. Ya, jadi Allah memberikan batasannya sangat simpel sekali. Pokok hari itu ada orang mampu lebih dari kebutuhan pokoknya sehari-hari, dirinya mampu, maka dirinya disunahkan untuk berkorban. Makanya sebagian ulama sampai dawuh bahwasanya pokok usahakan di hari nahar, namanya hari nahar, itu harus nyembelih. Seandainya nggak kuat nyembelih kambing atau sapi, ya, maka di situ cukup dengan memotong ayam. Yang penting di situ ada di hari 10 tersebut wanhar, dengan harus nyembelih. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah, yakni sholat Idul Adha, pulang dari sana wanhar, dengan nyembelih. Nah,
Makanya motong korban juga gitu. Waktunya kapan? Setelah turun sholat Idul Adha. Nggak boleh malam-malamnya ikan tangka ada, nggak boleh. Ya, nih kita kan umumnya motong seandainya yang nggak mampu kambing, motong ayam nunggu apa? Mau dipakai untuk sarapan esok harinya kan? Berarti nyembelihnya kemarin sorenya kan ya? Nah itu yang bagus bukan turun sholat Id baru nyembelih. Lah ini ada tamu Ustadz ya kalak beda naluka ada. Mona mulak lak saare dua re lah gitu dengan. Nah. Ya, jadi usahakan ya. Jadi nggak harus nunggu nanti kalau sudah saya uangnya sudah sampai sekian cukup untuk hidup anak cucu kita ya tolong dengan nggak berangkat untuk melakukan apa kurban. Ya, jadi semoga dengan kita memahami ini semua maka kita akan semangat untuk melakukan ibadah berkorban. Jadi saya paling nggak seneng itu kalau ada orang ngalang-ngalangi orang ibadah. Kadang orang mau berangkat umroh, orang kok mau berangkat umroh atau mau berangkat haji, wong hutangnya masih banyak. Udah lah wong hutangi ya sing nanggung orangnya sendiri kok jenengan yang repot. Nggih, iku saking kepingine berangkat ning ngene apa untuk menjadi tamunya Allah. Toh Allah nggak akan diam saja, mesti akan diganti, dicukupi kembali oleh Allah. Nek sing dipikir nanti anak saya masih belum saya buatkan rumah, belum saya nikahkan, masih belum, tolos bu, tolos insya Allah nggak berangkat jenengan. Tapi kalau bismillah nawaitu berangkat, ya, insya Allah diparingi sampai ke Mekah Madinah. Lah nek wis ndak kuat cek ndak kuatin ndak mampunya ndak punya cukup untuk ke sana, ya sudah Allah itu nggak terus cek ketatnya gitu enggak. Terlebih bagi orang laki-laki cukup dengan apa? Murah meriah. Pokok setiap hari Jumat bapak-bapaknya dengan obrai berangkat Jumatan. Dawahnya Kanjeng Nabi bahwasanya hari Jumat adalah Idul Fuqara, Hijjul Fuqara, yaitu hajinya orang fakir miskin. Itu paling enak sudah. Makanya nggak usah ngeluh seandainya jadi orang fakir, saya nggak kuat berangkat ke Mekah Madinah, simple. Pokok angger Jumat, bapak-bapaknya sama nobrai, ayo ndak kaki kaji pak, gitu ya. Berangkat haji kemana? Ke masjid. Itu aja cukup itu pahalanya. Nggak mungkin wong itu daunnya Kanjeng Nabi, masuk Kanjeng Nabi mau bohong, ya. Makanya diobrai bapak-bapaknya waktu hari Jumat, ya kerjanya jangan terlalu siang, jam 11 pulang dagake berangkat ke masjid. Bukan kok mulai tonggo di masjid kerungu persiapan mau iqomah nunggu berangkat ke masjid nunggu kalau sudah iqomah imamnya assalamualaikum waalaikumsalam langsung loncat. Jadi berangkat paling belakang mulai paling jarene kaji plus ini. Melok haji plus jadi nggak suwe-suwe nih di masjid ya jangan eman. Padahal kalau hari Jumat itu yang paling bagus yaitu at-tabkir bil Jum'ah, yaitu berangkat yang lebih pagi. Kalau yang kloter pertama nanti pahalanya sama dengan orang yang berkorban unta. Kloter berikutnya sama dengan korbannya sapi, berikutnya sama dengan kambing, berikutnya lagi sama dengan ayam, terakhir korban telur, Bu. Nanti kalau sudah khotibnya naik itu biasanya kan gitu, masyarul muslimin wa zumratal mu'minin, lah itu persiapan khotib untuk naik. Ketika sudah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, imam khotibnya naik di atas mimbar, malaikatnya nutup buku Bu yang ada di gerbang. Nyoba yang dekat-dekat masjid sampai diintip, ada malaikatnya ndak? Lah itu bukunya ditutup, malaikatnya ikut ke dalam. Yang datang nggak dicatat sudah Bu. Yang berangkat setelahnya khotib ini naik ke mimbar maka sudah tidak masuk catatan. Ya, makanya diobrak-obrak kalau sudah mulai qori di masjid, bapak-bapaknya kok masih tidur-tiduran dan kaki tiga, ya cepat berangkat. Ya. Jadi biar nanti berangkatnya lebih awal. Wes melondok tidak masalah.
Ya nek kalau kayak saya memang sunnahnya memang belakangan kalau saya. Karena saya selalu jadi khotib, nggak boleh menang-menangan, enggak. Kalau saya berangkatnya duluan nanti kan malah nggak bagus nanti. Nanti kalau khotib itu kesunatannya memang berangkatnya yang belakangan. Nah, yang nggak ikut khotbah, nah itu berangkatnya yang duluan. Nanti waktunya khotbah diingatkan sama bagian apa bilalnya ketika nanti khotbah dibaca ndak boleh ngomongan. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansid wal imamu yahtubu faqat lagaut. Nggak boleh jagongan di masjid. Ya, kalau sampai bilang aja, hus, hilang pahalanya. Ya, hanya gugur kewajiban, tidak dapat pahalanya Jumatan wurung sing oleh catatan dari Pak Haji. Ini. Makanya mari bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kelancaran rezeki, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada waktunya Idul Adha kita bersama-sama bisa melaksanakan berkorban. Kalau bisa ya dikumpulkan bareng di masjid biar kelihatan rame ya. Kumpul bareng-bareng di masjid nanti dibagikan bersama-sama kelihatan makmur masjidnya. Sekarang lagi dong ngetren dong gawe dewe-dewe. Do ora patok percaya karo masjide malah donan. Iya, tahun kemarin itu masjid kita hanya dapat 12 apa 11 itu. 11 kambing semuanya. Ya. Biasanya tahun dulu itu sampai 40. Sampai apa? Nah, sekarang do kepingin ngadakan dewe-dewe. Biar gegek jaren. Nah, kalau biar gagak, naudzubillah itu niatannya sudah kurang ikhlas. Jadi Pak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah itu harus landasannya ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya sama dengan tidak ibadah. Sebab syaratnya innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amal yang kita lakukan harus kita niatkan. Niatnya tujuannya apa? Tergantung itu. Nah, niat ini adanya di hati. Gak kelihatan, yang tahu hanya Allah. Gayanya saja niatnya karena Allah, tapi Allah ngerti bukan ini malah abes orang. Nah, biar terkenal, biar ini ya itu sudah yang didapatkan nanti di akhirat. Nggak lengaan di manggok sekorban kemarin mak ndak ada pahalanya, ternyata tulisannya mak legege. Wah, gagal kan? Ya, makanya kalau kita berkorban, ayo kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berangkat haji, berangkat umroh juga karena Allah. Jangan sampai kita melakukan ibadah salah di dalam melakukan niat dengan niatan-niatan yang tidak baik. Ya, niatannya satu, pokok karena Allah. Kalau sudah karena Allah, insya Allah semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah memiskinkan orang yang berjuang di jalan Allah. Jenengan sodako, gak mungkin Allah membikin jenengan menjadi fakir. Ya, Allah memerintahkan jenengan untuk berangkat haji umroh. Allah tidak akan menjadikan orang fakir gara-gara haji umroh. Allah memerintahkan kita untuk berkorban. Allah tidak akan pernah menjadikan fakir orang-orang yang mau berkorban. Allah semuanya akan membalas itu semuanya baik dalam kehidupan kita di dunia, terlebih nanti di akhirat kita akan mendapatkan lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Para ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya, monggo saya kasih kesempatan sambil dinikmati dulu seadanya. Yang habis monggo. Ada ibu-ibu mungkin monggo. Nggih, monggo. Untuk saya punya 2 pertanyaan. Untuk korban seperti saya ini, lebih baik mana saya namakan saya sendiri atau sama namakan orang tua atau suami saya? Yang kedua, untuk zakat mal yang kan pada umumnya dikeluarkan 1 tahun sekali. Gimana kalau dikeluarkannya itu setiap bulan?
Sudah pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ketika kita melakukan berkorban, apakah kita niatkan kepada orang-orang lain atau untuk diri kita? Jadi ketika memang tidak ada wasiat sama sekali bagi orang yang telah meninggal dunia, maka cukup dengan untuk kita. Sebab dengan kita lakukan hal yang baik, maka orang-orang yang telah meninggal dunia akan juga mendapatkan balasan daripada amal-amal yang kita lakukan. Seandainya kita punya orang tua, ya, nggak ada wasiat untuk nanti kalau seandainya saya sudah meninggal, kamu punya rezeki. Nanti kalau saya sudah meninggal, tolong nanti saya jangan dikorbankan, apa? Dipotongkan binatang korban gitu. Nanti pas terus tolong sana nanti dikorbankan. Wah, repot nanti bahasanya ini. Jadi ketika tidak ada wasiat, maka alangkah baiknya diniatkan untuk diri kita sendiri. Kalau seandainya kita niatkan diri kita sendiri, maka amal kita ini setiap 1 minggu ini ditunjukkan sama keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Ketika kita melakukan kebaikan, maka beliau-beliau almarhum, almarhumah yang telah mendahului kita, ini akan ikut gembira, senang, ikut pahala yang kita lakukan. Itu. Jadi kita gunakan untuk diri kita saja ketika memang tidak ada wasiat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah zakat mal. Zakat mal itu kewajibannya 1 tahun. Jadi bahasa kitabnya nunggu 1 haul. 1 haul itu 1 tahun, ya. Jadi seandainya dicicil tiap bulan, monggo ndak apa-apa. Itu namanya takjil. Ya, sama dengan kita melakukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajibnya kan ketika sudah terbenamnya matahari pada terakhir bulan Ramadan. Tapi ketika mulai masuk bulan Ramadan tanggal 1, kita sudah diperbolehkan untuk melakukan zakat. Nah, itu namanya takjil, menyegerakan. Jadi melakukan sebelum jatuh temponya. Itu boleh, tidak apa-apa. Oke? Jadi tetap, tapi ketika jenengan ngasihkan harus diniatkan ini adalah zakat mal saya. Ya, demikian. Jangan hanya sekedar pokok saya kasihkan, bukan. Karena untuk zakat ini adalah merupakan kewajiban. Nah, kalau kewajiban itu lebih bagus untuk ditampakkan. Ya. Jadi nanti kan pamer riak, bukan. Kalau untuk kewajiban itu justru sunnah untuk ditampakkan kepada orang lain. Tujuannya apa? Biar orang lain yang masih belum mampu, dirinya akan tergugah hatinya. Lain dengan sedekah. Kalau sedekah sunnahnya kita adalah sirri, rahasia. Gak usah diceritakan kalau masalah sedekah. Tapi kalau yang wajib memang harus disiarkan, diberitahukan. Tapi tetap hati kita jaga, itu semua kita lakukan karena Allah, karena kewajiban kita yang sudah mampu. Ada lagi, monggo? Nggih, monggo. Ini tanya seumpama itu kan kalau sapi ada 7 orang. Nggih. Nah, seumpama ada salah satu anggota di awalnya dia merasa mampu gitu kan. Tapi di tengah-tengah hampir melaksanakan kurban, ternyata uangnya kurang gitu. Yeah. Terus dia minta dibantu atau pinjam gitu. Kalau dibantu itu kan dia mintanya, baru emang saya soalnya uangnya kurang, gimana Ustaz? Kalau dibantu paroebeng, ya. Nanti yang melakukan korban jadi 8 nanti, Pak. Iya, kalau memang nggak apa-apa. Seperti tadi seandainya memang, tapi saya ada itu nanti kira-kira bulan sekian saya itu punya rezeki. Nggak apa-apa sudah. Ya, kan kalau di media sosial kan banyak yang komentari bahwa itu lo masih hutang kok. Nggak apa-apa. Saya balik sekarang dari atas. Orang yang siap berhutang hanya karena jalannya Allah baik, napa mboten, Bu? Baik. Ya, nggak apa-apa. Kalau memang dirinya sudah punya keyakinan, saya ada rezeki tapi bulan sekian, bulan sekarangnya belum ada, mungkin seandainya
apa punya panenan, tapi kalau sekarang masih belum panen, saya belum pegang uang, tapi 1-2 bulan lagi waktunya panen, ada saya uang, tidak apa-apa, hutang sekarang untuk korban, nanti waktunya diserahi. Iya, tidak apa-apa. Jangan minta, nanti kalau minta bantuan yang korban dari 8 nanti Pak, ya itu. Kecuali lain halnya seandainya 7 orang sudah ya, yang satu kurang, saya kurang berapa, 1 juta, oh saya sodakoh ke orang itu, jadi tidak apa-apa itu. Atau hutang tidak apa-apa, kalau istilahnya sudah yuk karobut juga tidak boleh kalau itu ya, nanti pelanggaran itu nanti. Nah ya, ada lagi mungkin, monggo ibu-ibu. Sudah cukup? Nah cukup nggih. Baik, itu pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas ini senantiasa seiring dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kemampuan untuk melaksanakan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan bacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Allahumma ya Allah la tad'alana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunyal akhirata ila qadaita wa yassarta amin rabbal alamin. Allahumma ya Allah ij'alna wa dzurriyyatina wa ahlana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'a bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.